Penolakan selalu sama, kalimat-kalimatnya selalu sama, nggak ada yang beda-beda. Tapi ada yang gini coach, kalau kita kontak ke wakil rektor satu ya, wakil rektor satu bidang akademik tadi yang membawai sistem akademik tadi itu, kadang beliaunya itu juga kurang tahu terkait, mungkin apa-apa saja yang sudah dikembangkan, apa Nah, saja ini yang menarik. permasalahannya. Itu Heeh, kita nggak usah pikirin dulu. heeh. Nanti ada caranya. Oh, Yang penting kita tahu dulu konsepnya dulu nih. mhm Udah mhm, kebayang ya? Jadi warek, mhm. terus kemudian IT. IT, Tapi ingat ya, skripnya tentang kemudahan yang di IT? di IT. Heeh, Kemudahan, dia kerjanya lebih ringan, lebih gampang. Itu yang mhm, dibahasnya dia. mmm, Lebih gampang, lu nggak perlu pulang malam, mhm, lembur belum tentu dibayar, gitu misalkan kayak gitu ya. mhm, Jadi itu yang dibahas. mhm, Kalau warek yang dibahas adalah penghematan, mhm, akreditasi, bahasanya itu aja. mhm mhm. Masalah nanti mau ketemunya gimana, nanti kita bahas. Oke. Clear dulu konsepnya dulu. Oke oke, Dapet ya? siap. Soalnya kalau belum apa-apa kita udah pikir, waduh warek satu bakal kalau gua ngomong IT pasti ditolak. Dia bilang udah ngomong aja sama orang IT. Biasanya gitu? Nah makanya kena tergantung skrip. Iya sih. Tergantung skrip. Heeh, Oke, udah dua ya. oke. Oke, jadi udah pegang dulu. Nah, setelah udah itu, sekarang kita mulai bikin skrip. Mhm, Kita bikin skrip ya. Nah, sekarang kalimatnya kan tadi udah dibilang ya. Kata kunci yang pertama kan adalah penghematan. penghematan, Penghematan. Terus apa lagi? Selain penghematan, efisiensi biaya. efektivitas kerjanya, efisiensi waktu kerjanya juga, Kalau efektivitas kerja sih nggak ngaruh buat si warek. warek ya. Peningkatan akreditasi kampusnya, Peningkatan akreditasi. Oh bisa ya. Kalau mama bisa. dari B biar A ya. Iya. Ah boleh tuh, boleh tuh, boleh tuh, boleh tuh. Yang itu boleh tuh, boleh. Boleh. Jadi peningkatan untuk peningkatan akreditasi gitu ya. Berarti Mhm, skripnya ngomong itu ya. heeh. Tapi kan skrip ini jangan dipakai ke orang IT ya, nggak ngaruh ya. Oh, siap. Ya takutnya nanti dibolak-balik, jadi nggak ngefek. Heeh Oke heeh. ya, jadi itu peningkatan akreditasi sama penghematan biaya. Penghematan. Apalagi kira-kira? Terus kalau akreditasinya jadi bagus, jumlah mahasiswanya bisa meningkat. Oh berarti peningkatan omset. Ya, Betul ya? Peningkatan betul. mahasiswa, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya. Oke, jadi akreditasi. Yang ketiga adalah peningkatan, bagaimana caranya meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk ke sini. Betul. Ya, jangan di-relate dulu ya masing-masing nih. Jadi kita ada 3 skrip nih. Mhm. 3 skrip. Dari masing-masing topik tadi. Setiap topik ini kita bikin Heeh, skrip. Oke ya? heeh. Sudah oke? Siap? Oke. Nah, sekarang kita bikin skrip. Mhm. Coba kalau misalkan kita ngomong sama warek 1. Mhm. Warek ya, warek 1. Kira-kira kita akan ngomongin apa kepada warek 1? Tapi dengan kalimat berikutnya adalah nanti gini ya. Kami bisa membantu Mhm. apa bla 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 dengan cara fitur. Karena kami tahu bahwa sering terjadi. Oleh sebab itu kami mau mengatur jadwal meeting. Langsung tembak hari Selasa atau Rabu. Maksudnya ini bukan Selasa atau Rabu ya, tapi bebas harinya. Mhm. Dapat ya? Tahap pertama saya ulang lagi ya. Pertama skripnya gimana? Yang pertama adalah kami Bikin bisa membantu. membantu Kami banyak membantu Mhm. sekolah-sekolah perguruan tinggi. perguruan tinggi ya, Heeh. perguruan tinggi untuk apa? Mhm. Dengan cara apa? Sampai sini ya. Dengan Mhm. cara apa? Karena dengan cara itu dan oleh sebab itu kalau Anda tertarik mau berdiskusi lebih lanjut dan saya akan tunjukkan berapa penghematan yang akan terjadi Mhm. pada hari langsung bikin janji temu. Oh, berarti langsung ditembak gitu aja, Coach? Betul. Maksudnya langsung, itu kan kayak hard sales juga gitu kan, tapi smooth gitu kan, lebih smooth gitu? Bukan hard sell. Kalau Heeh. hard sell itu artinya produk ini harus lo beli. Ini enggak, saya mau janji meeting. Kalau Anda nggak tertarik, nggak apa-apa. Hanya, nah ini kalau kalimat saya bungkus. Mhm. Kalau ini bisa membantu penghematan banyak dan Anda ternyata nggak tahu kan, sayang sekali ya Bu ya. Sayang sekali ya Pak. Padahal ini ada potensi bisa ngebantu Anda. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul kan? Gimana? Hari Selasa atau Rabu? Tapi jadi nggak tahu masalahnya, Coach? Loh, kan nanti setelah ketemu meeting. Oh, berarti gali kebutuhannya pas waktu meeting itu tadi? Bukankah itu yang tadi kamu dikerjakan? Iya sih. Bikin janji temu. Bener sih, bener. Cuma kalau yang selama ini berjalan ya Coach ya,
sebelum menjadwalkan meeting itu ada proses gali kebutuhan di sana. Jadi pas waktu meeting tadi udah fokus ke permasalahannya saja Nah, gitu, yang Coach. jadi masalah ketika kita mengatakan itu, Mm-mm. bisa jadi si itunya nggak bisa ngomong. Kok saya nggak ngerti. Heeh. Itu yang masalah kamu kan. Di Warik 1, dia kan ngomong saya nggak tahu masalah saya apa. Mm-mm. Kalau kita bisa mengatakan, bisa juga lo gali kebutuhan. Oh boleh juga ya. Atau kita ngomong, Bu, mohon izin Bu, apakah selama ini kami banyak menemukan beberapa kampus itu ada beberapa biaya-biaya apa? Apakah itu juga ada di perusahaan Anda? Kalau ada, kami bisa membantu untuk penghematan. Itu juga dari kebutuhan. Jadi dari kayak kasus kita menemukan di beberapa perguruan tinggi seperti ini, kemudian Di laporan keuangan mereka iya, ada begini-begini. Di sana juga mengalami KABU gitu. Karena kami setelah membantu kampus tadi ketika ada terjadi penghematan gitu. Terus dijadwalkan untuk ketemu. Oke. Bisa sih kalau untuk perpindahan ini. Bisa kan ya? Bisa harusnya. Dapat logiknya kan? Dan kenapa mereka tertarik? Karena udah membantu permasalahan mereka. Saya nggak jualan produk. Saya menjual solusi. Dan belum tentu cocok untuk kampus Anda. Tapi kalau Anda nggak tahu kan sayang ya. Kalau ini ternyata bisa membantu kampus Anda untuk naik akreditasi. Oke. Bahasanya santai kan jadi ngomongnya kan. Mereka bilang iya ya kan gak ada salahnya ya gue ketemu. Ya saya gak minta waktu banyak sama ibu kok. Kami cuma minta waktu 30 menit aja. 30 menit gue tahu sesuatu. Kalau gue gak tertarik kan gue bisa mengatakan enggak. Yang penting gue tertarik dong. Gak bayar juga. Gak bayar juga. Nah kan mentalnya beda kan. Oke. Dapat ini ya. Tapi kalau ini Coach, just in case saja ya, maybe orangnya reject gitu. Oke, soal rejectnya gampang. Reject itu gampang. Tapi saya nggak mau loncat. Oh, nggak mau loncat. Ya karena kalau saya loncat nanti berikutnya agak bingung. Tapi nanti kita balik lagi soal reject ya. Reject itu udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kita masuk lagi yang ke IT. Ya IT ya. Saya mau sengaja bantuin kamu supaya satu-satu nih. Bagian depannya dulu beresin dulu nih. Siap, okay. Ya kan kalau depan ini kan abis itu baru kita ngebahas tentang penolakan. Benar. Nggak mungkin nggak ditolak dong. Itu mimpi banget ya kalau nggak ditolak gitu. Nah yang kita masuk ke IT sekarang ya. Kita masuk ke IT. So IT kan berarti kamu ngomongin tentang penghematan waktu. Iya kemudahan tadi. Kemudahan. Ya kan? Kalau akreditasi buat dia kan nggak ada kepentingan. Yang ada tambah kerjaan repot. Iya betul loh. Bener kan? Masuk akal kan? Masuk akal. Nah sekarang bagaimana kita buka skripnya? Diceritakan juga dari pengalaman di kampus tadi. Halo Bapak, kami dari Sevima. Kami banyak membantu perguruan tinggi serupa gitu. Serupa, boleh. Ya, itu nggak masalah, no issue. Serupa dan kebetulan orang-orang IT-nya di beberapa tempat banyak mengalami kendala-kendala seperti ketika lagi mau melaporan, pakai bahasa itu pelaporan, ternyata akhirnya sampai sekian hari. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di tempat Anda, ya. Nah, saya mau mengajak diskusi sama Anda. Kalau masalah ini memang ada terjadi, kami bisa banyak membantu dan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Kami cuma minta waktu 30 menit Anda. Kalau ini tidak cocok dengan Anda, tidak masalah. Boleh Pak, Selasa atau Rabu. Lebih gampang orang ini. Oke. Tapi nanti jadinya itu apa itu Coach? Apa namanya? Meetingnya itu nanti sendiri-sendiri. Jadi dari tim IT sendiri, keuangan sendiri. Gampang, gitu, pinter dong. Itu bisa kita atur. Nah, itu bisa bantu itu. Dan kalau mau ngajak orang lain ya, mau libatin orang lain, kita juga software ini otomatis karena terjadi penghematan itu bisa terjadi penghematan uang sebesar ini. Kalau kami boleh, bagian finance-nya nanti dengan siapa? Kalau bisa diajakin barengan meeting. Karena kalau mama kamu minta dia bikin janji ketemu sama orang finance, bisa jadi malah nggak jadi. Kalau dengan berbagai alasan. Intinya adalah ketemu dulu aja orang IT-nya dulu. Nanti ketika kita meeting IT, dari situ kan udah datang nih, minta aja disamperin, dikenalin orang finance. Atau kalau mau ya kamu telepon lagi aja khusus untuk orang finance. Orang finance tadi.
kalau misalnya gini Coach, kan tadi kan udah telepon wakil rektor satunya dulu nih gitu kan, udah bikin jadi temu gitu. Oh, WR satunya setuju, misalnya mungkin di hari Senin jam 9 gitu ya Coach ya. Terus kita ngomong nih, habis telepon tim IT tadi kita ngomong, saya tadi juga sudah kontak Nggak nih usah, kalau saya nggak. Karena karena biasanya warek itu udah pasti ngajak orang semua tim. terus kalau pas waktu ngajakin tim IT-nya tadi, berarti nggak perlu? Nggak, ini nggak perlu. Jadi Ah. maksudnya kamu mau pakai senjata yang mana nih terserah. Oh, oke. Mau pakai Mau senjata masuk yang ke dari sini. warek atau mau masuk yang lewat IT. Kalau mau yang warek, kita ngomongnya kalimatnya itu skripnya. Jadi jangan Oke, ngomong tentang penghematan waktu. Buat dia kan adalah penghematan biaya naik akreditasi, itu aja yang dibahas. Jadi jangan salah skrip. Yang Siap, ini siap. skripnya adalah berkaitan dengan penghematan waktu dan tidak ngusingin kepala kalian. Kan intinya itu. Dan skrip tuh nggak bisa salah. Kalau lu sekali salah nanti ceritanya akan jadi beda. Oke. Jadi itu tadi istilahnya ya kamu mau milih yang mana gitu ya. Mau yang cara gampang atau mau cara yang agak sedikit menantang tapi bisa tembus. Sampai sini oke? Oke. Udah clear? Clear. Nah sekarang kita penolakan. Kita mau masuk penolakan dong. Oke, jadi kan penolakan rumusnya kan cuma ada 3 tuh. Kan 3 nih. Jadi kalau penolakan ada istilah saya sebut namanya RPK. Apa itu? Respon otomatis, penolakan, dan keberatan. Respon otomatis adalah ketika ngangkat telepon, terus bilang nanti dulu ya. Itu namanya respon otomatis. Respon otomatis kamu jangan sakit hati. Karena respon otomatis dia juga nggak ingat. Kalau baru telepon langsung bilang nanti dulu ya, itu respon otomatis. Saya lagi meeting. Respon otomatis. Jadi jangan gitu, aduh gue ditolak. Enggak, itu nggak penting. Oke. Artinya masih bisa telepon. Kalau penolakan adalah kamu sudah ngomong panjang, terus orangnya nanti dulu ya. Itu penolakan. Harusnya penolakan nggak akan terjadi kalau kamu pakai skrip itu. Keberatan. Keberatan adalah sudah digali kebutuhannya, ternyata memang dia punya problem itu, kemudian nggak closing. Itu baru ada keberatan. Kalau keberatan tuh artinya pintu masuknya sudah menjelang akhir. Pasti bukan di bagian kamu. Di bagian yang presentasi di lapangan. Oh iya. Karena keberatan. Kalau kamu problemnya cuma 2. Respon otomatis dan penolakan. Sampai sini oke? Oke. Nah sekarang kita bikin skrip ya. Nah skrip. Nah saya kasih gambaran dulu. Rumus skrip gampang banget. Sederhana banget. Cara mainnya adalah selalu setujui. Harus yang paling gampang ya. Selalu setujui. Apapun keberatan dia. Habis itu dilanjutkan dengan kata dan diakhiri dengan Anda mempersuasi dia untuk ngajak ketemu. Gimana tuh? Nanti sabar. Udah nafsu aja nih. Di bagian akhir ajak dengan bujukan tersirat. Bujukan tersirat kalimatnya iakan, benarkan, setujukan, masuk akalkan, itu semua kalimatnya. Ya, kalau perlu sambil telepon pun Anda manggut-manggut kepala. Karena manggut-manggut kepala itu efeknya adalah ketika Anda membayangkan orang yang depan Anda. Saran, ketika telepon harus Anda benar-benar membayangkan orang yang depan Anda. Lagi ngobrol berdua gini. Tapi bedanya di telepon. Jadi jangan begitu telepon, gue ngebayang tatapan kosong, jangan. Ketika telepon harus bayangin orang yang depan kita. Dalam imajinasi kita. Kayak simulasi gitu ya Coach? Yes, kayak simulasi beneran telepon, lagi ngobrol. Ibu apa kabar? Oh dia kayaknya lagi senyum nih kan. Padahal kita nggak tahu. Jadi jangan, halo selamat pagi bu apa kabar? Kenapa? Karena tatapan kita kosong gitu kan. Halo selamat pagi apa kabar? Karena gue nggak tahu nih siapa yang gue ketemuin. Kalau perlu bayangin mukanya kayak apa, bapaknya kayak apa. Pokoknya harus bayangin. Sudah? Oke. Nah kita mau lanjut. Sekarang biasanya penolakan itu selalu sama, nggak pernah enggak. Penolakan selalu sama. Kalimat-kalimatnya selalu sama, nggak ada yang beda-beda. Nah, saya cuma mau nanya, sebutkan 2 besar yang selalu keluar kalimatnya. Saya lagi meeting itu tadi. Berarti kan penolakan. Oh penolakan. Iya kan keberatan. Keberatan telepon lagi, itu nggak masalah. Oh respon tadi ya. Respon otomatis, itu nggak masalah. Yang penolakan, kita udah punya sistem. Oke, Sistem gampang. kita udah bagus. Oh cakep. Kalau saya kan, wih
bagus banget tuh Pak. Itu yang saya suka kalau sistemnya memang bagus. Dan pengalaman kami yang kami tahu kan gitu ya. Yang pengalaman yang kami tahu, beberapa sistem yang katanya banyak yang kami tahu, kebetulan kami pernah datang juga ke tempat mereka yang mereka mengatakan sudah punya sistem. Ternyata sistem mereka belum ada yang berkaitan masukin skrip. Kalau yang tadi kan karena bilang dia udah punya sistem karena kamu nggak pakai skrip kan? Bisa pernah pakai, juga seringnya nggak pakai. Ya banyak kan nggak pakai kan? Heeh. Nah kalau yang pernah pakai misalkan udah pakai, dibilang sistemnya udah bagus, kamu jawab. Kamu kan punya 3 fitur, pakailah fitur kedua. Fitur kedua, saya nggak tahu fiturnya apa yang kedua yang bagus. Apa misalnya fiturnya apa? Yang kedua. Fitur yang kedua sekarang Sevima ada yang baru, Career Link. Career Link. Untuk Career Link. Jadi Career Link. dia bisa Untuk tracernya itu sudah nge-link sama ke Career Link. Jadi Career Link ini kayak job street. tracer itu apa sih? Tracer study untuk alumni. Oh alumni, bahasanya ajaib semua. Tracer Oh study. alumni bisa masukin tentang mereka, Tentang mereka, terus Terus? kemudian riwayatnya dia CV-nya dimasukin. iya udah jadi, kemudian bisa ngelamar itu melalui Career Link tadi. Kalau ada perusahaan yang masuk di situ kan? Iya. Oke, kalau ada software perusahaan itu cara masukin datanya gimana? Mesti lewatin kampus atau dia bisa masukin sendiri? Lewatin kampus bisa, masukin sendiri bisa. Jadi istilahnya tetap ada kerjasama sih coach. Tetap harus ada kerjasama antara kampus dan juga perusahaan tadi. Jadi harus ada Software itu tapi banyak di beberapa kampus. betul. Yang Tapi, lainnya yang lain. um, Yang unik. uniknya ini karena bisa ngasilin CV tadi bisa untuk cari kerja langsung di Career Link-nya. Iya, Nah. paham. Tapi pertanyaan saya software kayak gitu banyak. Oke. Orang di kampus saya yang saya kuliah aja ada software itu. Anak saya software itu ada di anak kampus saya punya kuliah. Oke. Jadi nggak unik gitu loh. Nggak unik ya. Oke. Kayaknya yang di tempatnya Kak Karin juga ada itu yang apa kampus murah-murah. Kalau tracernya ada coach, yang terintegrasinya itu yang belum. Apanya integrasi? Antara tracer hasil dari kerjanya, apa namanya, hasil dari dia kuliah, terus membentuk CV-nya tadi, dari CV-nya tadi bisa langsung nge-link ke Career Link-nya itu tadi. Oh, berarti transkrip nilai. Transkrip semua dari Ketahuan. nilainya Berarti semuanya jelek-jeleknya kok ketahuan ya? Ya. Riwayat pendidikan lah ya. Iya. Jadi Riwayat pendidikannya ibaratnya dia. lu nyolong apa ada semua di situ dia ketahuan. Oke, kalau gitu gini, berarti itu pasti kan untuk kampusnya, kelebihan kampus. Berarti kabar bagusnya Lebih trustnya juga dari perusahaan ke kampusnya. perusahaannya lebih trust. Oke. Berarti manfaatnya lebih banyak ke perusahaan itu, bukan kampusnya sih. Kampusnya juga, karena bisa langsung dari perusahaan tadi kan. Enggak sih, keuntungannya lebih banyak ke perusahaan dan perusahaan lebih percaya sama kampus. Iya sih, ya Kalimatnya bener gitu. sih. Jadi kepentingannya lebih ke kampusnya, ke perusahaannya, karena dia bisa dapat data lengkap dari kampusnya. Gitu maksudnya kan? Betul. Oke. Jadi kalimatnya gini, kalau gitu bilangnya beda. Jadi bilang misalkan tadi ngomong gitu ya, kan udah ditolak nih. Misal skrip A udah lewat. Ya, tapi asal kamu yakin ya, unik itu skrip itu harusnya udah nggak ada. Kalau seandainya nggak ada, berarti kan harusnya udah pasti bisa ketemuan dong. Betul dong? Nah, kalaupun sampai ternyata ada kompetitor melakukannya, berarti berikutnya lagi. Dan ini menarik yang kami juga, Bu. Saya tahu mungkin software kami ada keunggulan lain lagi, khususnya untuk mengangkat akreditasi kampus dengan cara, biasanya kan perusahaan kan suka banget tuh mencari mahasiswa tuh yang join di universitas. Yang jadi masalah adalah datanya itu tidak bisa kelihatan semua. Nah, kalau ini transkrip nilai, informasi tentang mereka itu langsung dijadikan satu dalam bentuk CV dan perusahaan bisa melihat secara langsung sehingga kampus Anda lebih bonafit. Betul. Begitu kan? Nah, cara ngomong saya beda kan? Sales. Itu maksudnya. Karena ketika kita menceritakannya bahasanya tidak dibungkus dengan sales, maka mereka nggak ngerti. Iya benar sih. Value-nya kurang dapet. Iya, tuh kan value-nya kurang dapat. Padahal cara ngomongnya sama kan? Cuman bedanya bahasa skrip tadi saya rubah menjadi bahasa jualan kan? Benar. Udah kebayang? Oke. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi bilang, oh software kami
Betul, saya tahu banget pasti software udah canggih, apalagi kampus sebesar ini kan nggak mungkin dong kalau kampusnya nggak canggih-canggih softwarenya. Dan kebetulan kami punya satu di dalam aplikasi kami ada tambahan yang menarik, Bu. Nah, kayak itu baru masuk. Bahwa kita ngomongnya kan perusahaan suka mencari ini para lulusan kami, lulusan perusahaan Anda, perusahaan kampus Anda. Nah, mereka kan biasanya selama ini kan masalahnya mereka apply begitu saja. Nah, ini nggak perlu karena begitu mereka masuk, bahkan data transkrip nilai semua tentang informasi mereka tentang kampus itu langsung tercatat. Bahkan misalkan dia seminar apa, dia sertifikatnya pun ada di sana. Betul maksudnya gitu kan? Betul. Nah, itu. Keaktifan dia kuliah. Keaktifan dia kuliah, apakah dia lulusan apa dan sebagainya. Dan ini otomatis membuat perusahaan suka banget dengan kampus ibu. Kepentingannya kepentingan perusahaan, bukan kepentingan kampus. Yang aslinya itu kepentingan perusahaan sebenarnya ya. Sebenarnya kepentingan perusahaan, iya, kepentingan perusahaan, tapi bonafitnya di kampus. Gitu bahasa bungkusnya. Sehingga jadi kan orang lihat, wih kampusnya keren banget ya software kayak gitu. Dapat nih? Dapat. Ya, jadi setiap belokan, setiap ada keberatan, tunjukkan fitur baru. Fitur unik baru. Dengan cara skrip yang jualan tadi, cara ngomongnya. Iya. Pemilihan katanya harus Pemilihan tepat. katanya. Siap coach. Oke. Udah dapat? Masuk sih. Ya. Udah clear? Oke, apalagi? Yuk. Biasanya itu coach, kalau udah telepon nih, udah jadi temu gitu ya, udah warm atau udah hot nih leadnya tadi yang aslinya cold gitu, return cold nih coach gitu, itu gimana cara nge-follow up-nya lagi? Oke, jadi udah selesai nih ya, udah janji temu kan ya. Oke, kemudian tinggal mau di follow up. Nah, kalau di sepengalaman saya, kalau si penjualnya pinter di lapangan dan dia menggunakan, nah ini saya jelasin dulu, karena ini kan ada hubungan kaitan nih. Kan nggak lucu ya, yang telepon yang lepas berikutnya di bawahnya gitu, nggak bisa. Kalau saya di tim saya, kalau tim saya yang telepon bikin janji temu sama yang meeting harus sama. Kenapa? Karena dalam bentuk satu rangkaian. Jadi ketika dia presentasi pun dia mempertanggungjawabkan, dia tahu ujung akhirnya kemarin percakapannya apa. Kalau ini kan titipan pesan ya, dititip pesan bahwa hasil meeting kemarin begini. Tolong di follow up gitu kan? Enggak, jadi udah di follow up sama dia itu sampai akhirnya nggak ada respon lagi nih sama yang meeting itu, kemudian dikembalikan lagi. Kembali ke sini. Ya, betul, udah ketahuan tuh. Itu aja ketahuan jawabannya. Gini. Saya jawab ya. Artinya tetap balik lagi menurut saya eksekusi di lapangannya nggak bagus. Kalau idealnya setiap kampus yang masuk ke tangannya mereka harus bisa closing. Saya jelasin tentang cara presentasi dulu deh. Ya, saya jelasin cara presentasi. Jadi ketika kita presentasi, saya kasih gambaran dulu. Jadi ini saya pakai yang sama ya. Boleh. Jadi saya tunjukin. Ini pada dasarnya setiap orang yang dengerin presentasi kita. Pertama kali kita datang, mereka tuh semangat dengerin kita dulu. Setelah semangat, kemudian di tengah-tengah kayaknya gua ngantuk nih, ngomong apa sih ini orang nih. Turun. Dan dia akan naik setelah menjelang mau pulang. Oke, ini yang terjadi. Tadi ingat pertama kali ngomongnya apa? Company profile. Company profile berarti emosinya turun dong. Perusahaan kami berdiri sejak tahun, kan gak penting buat mereka. They don't care how much you know until you know how much you care. Dan ketika dia lagi turun, betul? Ngomongin solusi dan sebagainya, mungkin dia gali kebutuhan, betul? Maka apa yang terjadi? Dia lagi udah turun, kitanya naik. Apa yang terjadi? Selesai. Maka nggak matching, nggak temu, nggak ada titik temu. Idealnya gimana? Idealnya adalah harusnya dari awal kita udah langsung ngomong problem mereka, bukan company profile. Oke. Bukan company profile. Kalau perusahaan udah lama, kabar bagus ketika kita ngomongin company profile, ditanya perusahaan udah berdiri sejak berapa tahun, maka kita bisa jawab sekian tahun. Tapi kalau perusahaan baru, itu kabar buruk. Benar. Bener dong?
Bener. Perusahaannya baru 1 tahun, mau sok tahu. Nah itu yang jadi kabar buruk. Makanya kenapa saya terus terang ketika ini belajar di salah satu dengan trainer terkenal di Inggris, Neil Rackham. Neil Rackham yang menciptakan spin selling. Dia ketika presentasi di awal yang harus dilakukan sama dia adalah harus diintonasi yang dia lagi semangat. Ketika customer lagi semangat, kita harus semangat. Caranya bukan semangat cara bawanya, tapi kontennya presentasi harus pas di emosinya dia. Berarti apa? Sebutin problem-problem kampus di halaman awal. Gimana taunya coach? Kan tadi telepon belum terlalu banyak menggali. Bukankah di kampus itu problemnya sama semua? Enggak juga coach. Kampus kecil, menengah, Nah, besar beda-beda. berarti kamu udah punya dong catatan yang kecil, menengah, besar. Dan kampus besar-besar ini juga kadang beda-beda problemnya. Saya jawab, selama saya yang mengejar di corporate, problem customer tidak lebih dari 10. Dan problemnya udah pasti itu. Ya betul. Nah sekarang saya ulangi. Berarti kalau kampus pun, kalau saya minta kamu tuliskan 10 problem kampus, pasti ada yang kena dong. Ada pasti, kalau Nah, nyebutin itu. 10. Betul ya, masuk akal. Jadi tugas kita adalah di halaman pertama kita langsung menunjukkan problem-problem kampus. Oh, yang general. General. Oke. Pertama, ya misalkan problem pertama, kita mau menaikkan akreditasi dari kondisi B menjadi A. Misalnya, itu kan problem dong. Sudah bertahun-tahun berusaha untuk menaikkan akreditasi, tapi nggak tahu apa, tapi bingung, sudah melakukan berbagai cara, akreditasi tetap tidak naik. Yang kedua, mau menambah jumlah mahasiswa, tapi tetap setiap tahun segitu-segitu aja angkanya, malah cenderung menurun. Yang ketiga, ketika memberi pelaporan kepada Dikti, ternyata datanya begini. Terus saya problemnya semua. Jadi problem-problem general yang sering didengar, dihadapi itu ya. Oke. Ya, kan beda ceritanya bahwa ini terjadi di kampus A. Ini kampus mana. Kita nggak boleh ngomong kampus ya kan. Itu dulu yang di halaman pertama. Seluruh problem kampus. Oke. Sudah nangkap. Kebayang dong? Berarti kan semangat kan? Orangnya tadinya lagi megang handphone berhenti tuh. Iya bener nih. Wah bener nih. Itu masalah saya tuh. Itu nomor 3 masalah saya. Nah, masalah saya tuh nomor 3. Kok tahu aja kan gitu ya? Iya benar. Lanjut. Setelah sudah masalahnya selesai, yang kedua, halaman kedua adalah Anda memberitahu bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan solusi kami. Jangan nyebut technical dulu. Solusi kami, yaitu adalah kami memakai aplikasi ini. Jangan nyebutin fitur. Jangan nyebutin apapun. Stop dulu. Bahkan kami pernah, masuk halaman berikutnya, kami pernah membantu kampus yang akreditasi ini menjadi ini setelah berapa lama. Atau mereka meningkat jadi jumlah mahasiswanya setelah sekian. Jadi sekian. Kamu hitunglah benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio artinya berarti berapa peningkatan yang terjadi dikurangi biaya dibagi yang angka 100. Itulah rasio lu. Jadi lebih ke kira-kira juga ya coach ya? Oh iya dong, kan paling nggak kan customer muda ada kan tinggal cerita, oh iya lu aku pakai software ini kayaknya aku mahasiswanya nambah sekian banyak, kamu hitung jadi duit tuh. Berapa tuh mahasiswanya, jumlahnya berapa? Ya dong. Iya benar. Yang sebelum dan sesudah. Benar. Itu yang disebut namanya benefit cost ratio. Berarti udah ngomongin fitur belum? Belum. Saya nggak ngomongin fitur kok dari tadi. Masalah, solusi, kan gitu ya. Hasil dari solusi, mereka makin semangat dong. Harusnya handphone makin lepas dong, makin notot kan. Gimana? Kenapa? Karena kami punya function ini, nama functionnya. Sudah? Functionnya udah selesai? Selesai function ini. Untuk detailnya saya yakin Bapak Ibu pasti pengen tahu lebih dalam kan. Tapi buat saya, kalau menurut saya ini kalau memang perlu lebih dalam, saya akan jelaskan lebih dalam.
Tapi kalau mama perlu nanti orang IT aja yang kami ceritakan, saya akan ceritakan orang IT. Saya nggak mau menghabiskan waktu Anda semua. Tapi ini software yang kami bisa lakukan untuk Anda. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oh, keren kan? Hmm. Ada pertanyaan. Oh, boleh dong lanjutin tentang teknisi. Baru lo ngomong tentang technical. Demo produknya tadi. Baru demo produk. Kalau nggak perlu. Dan sekarang saya tanya, saya jualan software miliaran, emang ada demo? Kagak ada. Kok bisa percaya, Coach? Genam. Itu kata kuncinya. Makanya bukan kata kunci genam. Maksud saya, tapi yang kami lakukan adalah kami cuma ngasih itu benefit sampai mereka trust. Mereka pakai software kami dan dibeli software kami. Dibeli. Padahal sewa awalnya 2 tahun. Tahun ketiga dibayar 100%. Dengan tambahan aplikatif baru. Jadi maksud saya gambaran gini. Kita gini ya. Kamu mau demo secanggih apapun buat Warek nggak ngefek. Buat Warek adalah bisa meningkatkan omset buat saya apa nggak? Titik. Bisa naikin akreditasi nggak? Titik. Selesai. Kalau kita presentasinya perusahaan berdiri sejak tahun berapa, kemudian kita presentasikan fiturnya, entar lagi mereka pegang handphone. Terus mereka juga nggak ngerti yang dijelasin apa itu buat apa, buat yang nggak penting buat dia. Tapi kalau trust dari perusahaan sendiri gitu juga penting harusnya kan, Coach ya? Trust dari siapa nih sebentar? Dari si kampus kepada perusahaan gitu saya kan. Jawab, kalau mama kamu sudah menunjukkan benefit cost ratio, mereka sudah trust. Kayak pengalaman kayak gitu-gitu gak perlu ya, Coach ya? Udah diceritain sih harusnya dari saya nggak perlu cerita tahun berapa, kan ya. Saya nggak perlu ngomong tahun berapa. Sekarang gini gambarannya. Korpora per hari ini bersyukur lah kita sudah 13 tahun. Pada tahun pertama ketika saya ngebuat di perusahaan, sampai detik ini tidak ada satupun perusahaan yang saya presentasi pernah nanya ini perusahaan udah berdiri sejak tahun berapa, nggak ada. Kok nggak aneh? Nggak ada yang nanya tuh. Terus mereka cuma nanya, kok pernah nanganin perusahaan ini nggak? Saya jawab, nggak pernah. Tapi dengan santai saya jawab, tidak pernah. Dan ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak pernah saya tangani dan itu mereka berhasil. Saya tunjukin angkanya. Udah diem, mereka nggak ngomong. Yang penting adalah bukti keberhasilan kalian, benefit cost ratio. Testimoni bisa dibuat lah ya. Tapi kalau mama angka yang tadi hitungan itu buat si Warek itu kayaknya indah sekali gitu loh. Bener sih. Buat orang Warek, buat finance itu, aduh itu beautiful banget gitu loh. Tuh seksi banget gitu loh saya bilang tuh. Itu sangat seksi daripada lu ngomongin demo, technical, ini, itu, aduh. Nah setelah sudah selesai, saya ngomong, lanjut. Kan jualan itu mesti ada kalimat dampak negatif dan dampak positif. Buat kuncian, supaya customernya nggak lari. Kira-kira dampak positifnya apa kalau ini berhasil? Untuk kampus? Buat kampus dong, buat kita. Ya itu tadi sih kembali lagi ke... Nggak perlu kamu jawab. Dia yang jawab. Oh, jadi kita tanya. Iya, kira-kira dampak negatif. Kira-kira dampak negatifnya apa ya kalau problem yang tadi disebutkan itu tetap ada. Wah, kami akan begini terus sekian tahun. Dan kerugiannya itu bisa berapa lama itu? Dan apa dampak positif kalau bisa berubah? Berapa profit yang akan Anda dapatkan? Walaupun mungkin karena kampus kan biasanya kan, kita nggak boleh ngomong profit tergede gitu kan ngomongnya. Untuk mengabdi kepada negara. Kan gitu ya. Tapi intinya gitu yang kita bicarakan. Nah setelah itu mereka dapat, oh iya bener juga ya. Ada dampak negatif, dampak positif. Kalau nggak nyebutin dampak negatif dan dampak positif buat mereka, maka mereka akan hilang. Karena kadang dia nggak ngerasain ya coachnya. Apalagi dijelasin software. Cara pakainya begini. Tanyalah tim saya nih ya. Kalau saya presentasi software, nggak pernah saya banyak nunjukin banyak. Wow, tim IT saya udah siap-siap tuh. Wow, mau nunjukin buka ini. Nggak perlu buat saya cuma bilang. Silakan coba tunjukin. Nah, bagian ini bisa menghasilkan ini karena ini bisa membuat jadi omset. Itu aja yang saya ngomong. Kita tahu kan kalau mau jualan ini perlu bikin langsung. Apakah seluruh tim saya, tim IT mereka presentasi per setiap slide? Nggak pernah. Nggak ada itu rumus saya, nggak ada itu. Karena saya dulu kerja di perusahaan software, jadi aku tahu cara jualannya. Yang kesalahannya kebanyakan perusahaan ada perusahaan berdiri sejak tahun berapa, itu yang salah. Jadi perlu sampai follow up? Nggak perlu sampai follow up ke kamu. Harusnya udah selesai di sana.
Hmm. Kalau masih balik lagi ke kamu, berarti di bagian itunya yang perlu diperbaiki. Oke. Kalau apa namanya, return cold-nya itu istilahnya pas waktu meeting dia udah antusias nih, "Oh iya pengen nggak apa-apa, kita meeting nih," gitu kan. Ternyata janji palsu nih Coach, gitu kan. Nah, Normal, itu gimana cara nge-follow up-nya lagi Coach? gampang. Kalau janji begitu dia bilang dia lagi itu kan biasanya kan memang ada kesibukan. Mhm. Kita tinggal follow up lagi.